Khutbah Rasulullah saat menyambut bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Naba Studio. Dilansir dari madaninews.id, menjelang bulan suci Ramadan, Rasulullah senantiasa memberikan wejangan dan khutbah kepada sahabatnya. Syekh Al-Syaduk radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Imam Ridha dengan sanad Mu'tabar, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkhutbah di hadapan kami. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan ampunan. Bulan yang paling utama di sisi Allah, hari-harinya adalah hari-hari yang termulia, malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik, dan waktu-waktunya adalah saat-saat yang paling utama. Adalah bulan yang kalian diundang di dalamnya untuk menghadiri jamuan Allah, dan kalian telah dijadikan di dalamnya sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaannya. Nafas-nafas kalian di dalamnya adalah tasbih, tidur kalian adalah ibadah, setiap amalan kalian diterima, dan doa kalian dikabulkan. Maka, memohonlah kepada Allah Tuhan kalian, dengan niat yang tulus dan hati yang bersih, agar Dia memberikan jalan mudah kepada kalian guna menjalankan puasa dan membaca Al-Qur'annya, karena sesungguhnya orang yang celaka pada bulan yang agung ini adalah orang yang terhalang dari ampunan Allah. Ingatlah dengan rasa lapar dan dahaga kalian pada bulan ini, pada rasa lapar dan dahaga di hari kiamat, bersedekahlah kepada orang-orang fakir dan miskin dari kalian, hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kalian, sayangilah anak-anak kecil kalian, sambunglah silaturahmi kalian, jagalah lidah kalian, jagalah pandangan kalian dari apa yang terlarang, jagalah pendengaran kalian dari yang tidak diperbolehkan, berbelas kasihlah kepada anak-anak yatim agar Allah berbelas kasih kepada anak-anak yatim kalian. Bertaubatlah kepadanya dari dosa-dosa, angkatlah kedua tangan kalian untuk berdoa di waktu-waktu sholat, karena pada saat-saat itu adalah waktu yang paling utama. Allah akan melihat para hambanya pada waktu itu dengan kasih sayang, menjawab mereka jika bermunajat kepadanya, memenuhi panggilan mereka jika memanggilnya, dan mengabulkan mereka jika memohonnya. Wahai manusia, sesungguhnya diri kalian tergadaikan oleh amal perbuatan kalian, maka bebaskanlah ia dengan istighfar, dan pundak kalian terbebani oleh dosa-dosa kalian, maka ringankanlah dosa-dosa itu dengan panjangnya sujud. Dan ketahuilah bahwa Allah menyebut dirinya telah bersumpah demi kemuliaannya untuk tidak menyiksa orang-orang yang melakukan sholat dan bersujud, dan tidak menakut-nakuti mereka dengan api neraka ketika semua manusia bangkit menghadap Tuhan semesta alam. Wahai manusia, barang siapa memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada seorang mukmin yang sedang berpuasa pada bulan ini, maka pahala perbuatannya adalah pahala pembebasan budak dan mendapat pengampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua dari kami yang mampu untuk melakukan hal itu." Beliau menjawab, "Cegahlah api neraka dari diri kalian, walaupun dengan sekerat kurma dan meskipun dengan seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala tersebut bagi orang yang melakukan amalan yang mudah ini jika tidak mampu lebih banyak dari itu." Wahai manusia, barang siapa memperbaiki akhlaknya pada bulan ini, maka ia akan dapat melintas syirat, jembatan akhirat, ketika semua kaki pada saat itu terpeleset. Barang siapa memperingan beban hamba sahayanya, baca, pembantunya, pada bulan ini, maka Allah akan memperingan perhitungan amalnya. Barang siapa mencegah keburukannya terhadap orang lain di dalam bulan ini, maka Allah akan mencegah kemurkaannya kepadanya ketika ia bertemu dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim pada bulan ini, maka Allah akan memuliakannya ketika ia berjumpa dengannya. Barang siapa menyambung tali silaturahmi pada bulan ini, maka Allah akan mengucurkan rahmatnya kepadanya ketika ia berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan tali silaturahminya pada bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya ketika ia bertemu dengannya.
Barang siapa melakukan sholat sunnah pada bulan ini, maka Allah akan menetapkan ia bebas dari api neraka. Barang siapa mengerjakan sebuah kewajiban pada bulan ini, niscaya ia akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan 70 kewajiban di bulan lain. Barang siapa memperbanyak shalawat atasku pada bulan ini, maka Allah akan memperberat timbangannya ketika semua timbangan meringan. Barang siapa membaca satu ayat Al-Quran pada bulan ini, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menghatamkan Al-Quran di bulan selainnya. Wahai manusia, sesungguhnya pada bulan ini pintu-pintu surga terbuka. Maka memohonlah kepada Tuhan kalian agar tidak menutupnya bagi kalian, pintu-pintu neraka tertutup, maka mintalah kepada Tuhan kalian agar tidak membukanya atas kalian, dan tangan-tangan para setan terbelenggu, maka mohonlah kepada Tuhan kalian sehingga mereka tidak dapat menguasai kalian. Ali bin Abi Thalib berkata, aku berdiri dan berkata, ya Rasul Allah, amal apa yang paling utama di bulan ini? Nabi menjawab, ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga dari apa yang diharamkan Allah. Demikianlah khutbah Rasulullah menjelang bulan Ramadan. Bulan berkah. Ramadan adalah bulan yang menaburkan berkah. Berkah adalah kelebihan manfaat di atas manfaat yang biasa. Berkah adalah bonus bila Rp100.000 yang Anda peroleh Anda habiskan untuk berfoya-foya sendirian, uang Anda tidak mengandung berkah. Bila dengan uang yang sama Anda mengobati orang yang sakit, membayar utang orang yang berutang, memberi makan pada orang yang lapar, memberi pakaian pada orang telanjang, maka uang Anda adalah uang yang penuh berkah. Bila air minum itu selain melepaskan dahaga juga menyembuhkan sakit Anda, maka air minum itu mengandung berkah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah karena setiap amal yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Satu nilai fardu di bulan Ramadan dihargai sama dengan 70 fardu di bulan yang lain. Membaca satu ayat Al-Quran di bulan Ramadan ini sama dengan menghatam Al-Quran di bulan yang lain. Bahkan seandainya orang itu hanya tidur saja di bulan ini, tidurnya dihitung sebagai ibadah. Seandainya ia hanya bernafas saja di bulan Ramadan, nafasnya dihitung tasbih. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sebaliknya, sesuai dengan keadilan ilahi, dosa yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan siksanya beberapa kali dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Bahkan ketika Anda berpuasa, tetapi Anda tidak mampu menjaga diri Anda dari apa yang diharamkan Allah, Anda kehilangan semua pahala, semua berkah. Bulan Rahmat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan ini bulan rahmat, kasih sayang, karena pada bulan ini kita menajamkan kembali rasa sayang kita. Kita dianjurkan menyayangi anak yatim, karena mereka adalah anak-anak yang telah kehilangan kasih sayang. Kita diperintahkan untuk mengasihi orang-orang muda, supaya mereka tidak mencari kasih sayang di tempat-tempat yang terlarang. Kita diimbau untuk menyantuni saudara-saudara yang lemah, fakir miskin dan para pekerja yang berada di bawah tanggungan kita. Bulan Ramadan adalah bulan solidaritas sosial. Di tengah-tengah masyarakat yang sudah gersang dengan rasa kasih, Ramadan hadir untuk meniupkan rahmat. Pada bulan inilah anak-anak menjalin kembali kasih sayang mereka dengan orang tua mereka, pegawai mempererat hubungan persaudaraan dengan atasan mereka, dan orang-orang miskin memadu ikatan kasih mereka dengan orang-orang kaya. Bulan Maghfirah. Pada bulan Ramadan, Allah membukakan pintu taubat dan ampunan. Pada bulan inilah kita menemukan saat yang paling tepat, ketika kita tersungkur di hadapan Allah, merintih memohonkan ampunannya. Punggung kita yang telah syarat dengan dosa kita ringankan dengan memperpanjang sujud kita. Di sini kita membebaskan diri kita dari pasungan dosa dengan memperbanyak istighfar. Karena itu di antara wirid yang harus kita biasakan di bulan Ramadan adalah istighfar. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha Mulia. Ampuni aku. Innaka Afun Karim, Tuhibbul Afwa fa'fu anni. Ya Allah, jadikan puasaku di bulan ini puasa mereka yang syam, dan ibadah malamku termasuk ibadah mereka yang qiyam. Bangunkan aku dari tidurnya orang-orang yang lalai.
Ampuni dosa-dosaku, wahai Tuhan semesta alam. Maafkan segala kesalahanku, wahai yang mengampuni setiap hambanya yang memohon ampunan.